Pengakuan Ismail Bolong soal dugaan setoran tambang ilegal ke sejumlah petinggi Polri memasuki babak baru. Dilansir dari tribunnews.com, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, salah satu perwira Polri yang pernah disebut menerima aliran uang, akhirnya buka suara. Selain itu, Mabes Polri juga buka soal kabar penangkapan Ismail Bolong. Setelah sempat bungkam, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto akhirnya buka suara soal tuduhan dirinya menerima aliran uang dari tambang ilegal. Tuduhan itu bermula dari pengakuan Ismail Bolong dalam video yang viral. Selain itu, Komjen Agus Andrianto juga semakin tersudut dengan beredarnya dokumen penyelidikan Propam yang membenarkan adanya aliran dana ke Kabareskrim. Dokumen yang beredar itu kemudian dibenarkan oleh mantan Kadif Propam Ferdy Sambo dan mantan Karopaminal Div Propam, Hendra Kurniawan. Terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Komjen Agus Andrianto justru menyerang balik Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan. Ia menyindir keduanya yang menutup-nutupi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Agus dalam keterangannya, Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Terkait berita acara pemeriksaan, BAP, Komjen Agus menyebut BAP bisa direkayasa dan dibuat dalam tekanan. Ia memberi contoh BAP dalam kasus Brigadir J dan kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua dan teranyar kasus yang menjerat IJPTM yang belakangan mencabut BAP juga, jelas Agus. Lebih jauh, Komjen Agus Andrianto menyinggung soal kasus pembunuhan Brigadir J yang ia tangani dan akhirnya menyeret Ferdy Sambo DKK ke persidangan. Menurut Agus, penanganan kasus pembunuhan Brigadir J telah sesuai dengan atensi Presiden Jokowi kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas, jelasnya. Di sisi lain, Agus juga menyampaikan pihaknya juga menyinggung kondisi pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan. Saat pandemi kebijakan penegakan hukum adalah ultimum remedium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5%, tahun 2021 tumbuh 3,5%, jelas Agus. Selanjutnya, Agus menuturkan bahwa pihaknya juga fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tambang rakyat dengan istilah koridor, diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal IUP orang lain, ujar Komjen Agus. Di sisi lain, Agus juga menyampaikan nasihat dari gurunya yang selalu diingatnya sampai saat sekarang ini. Dia mengharapkan, orang yang kerap menyerangnya belakangan ini diberikan kesadaran.